Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada penonton. Sini kami dari kelompok 2 Nutrasetika Institut Teknologi Sumatera akan menjelaskan materi nutrasetika tentang analisis bahan pangan. Sini untuk kelompok kami yaitu Elvira Aviana, kemudian saya sendiri Said Muhammad Taki dan Dinda Takia. Untuk materi yang akan kami jabarkan pada analisis makanan kali ini yaitu ada latar belakang, kemudian tujuan, kemudian tinjauan pustaka, kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk latar belakang, yaitu pangan merupakan adalah suatu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi dan tersedia setiap waktu. Kemudian makanan juga ini harus aman, harus bermutu, harus bergizi, dan mempunyai ragamnya. Bahan pangan ini banyak terdapat di masyarakat, bukan hanya mempunyai komposisi gizi yang baik, serta bentuk dan cita rasa yang menarik, tetapi juga harus memiliki fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat untuk tubuh. Dalam mengetahui kandungan nutrisi yang ada pada suatu pangan fungsional, dibutuhkan suatu analisis dalam menentukan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Sehingga kita mengetahui apa komponen nutrisi yang ada dalam makanan fungsional tersebut. Komponen yang terdapat pada bahan pangan fungsional yaitu dapat berupa air ataupun kelompok makronutrien seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian untuk kelompok mikronutriennya seperti vitamin dan mineral. Selanjutnya ada kelompok bahan ikutan ataupun food adjunct, yaitu seperti alkohol, kafein, nikotin. Kemudian ada anti gizi seperti antitripsin. Kemudian ada warna alami, aroma, dan kelompok bahan tambahan seperti pengawet, warna, penyedap rasa, dan pengental. Untuk tujuan kami pada kali ini yaitu pertama adalah memberikan suatu informasi mengenai tujuan yang mendasari analisis bahan pangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberikan informasi mengenai dasar pemilihan prosedur analisis bahan pangan. Kemudian memberikan informasi mengenai komponen yang terkandung dalam bahan pangan. Tinjauan pustaka sendiri dapat diwujudkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Next. Di mana nutrasetika sendiri berasal dari dua kata, yaitu nutrisi dan farmasi. Dengan definisi dari nutrasetika, yaitu merupakan substansi atau makanan yang dapat memberikan manfaat kesehatan atau medis terkait dari segi pencegahan dan atau pengobatan penyakit. Nutrasetika sendiri memiliki manfaat yaitu penting untuk kesehatan, lalu memiliki pengobatan atau nilai terapeutik dan dapat dipasarkan sebagai suplemen zat gizi. Next. Berikut merupakan klasifikasi dari nutrasetika sendiri, yaitu ada makanan berserat, probiotik, prebiotik, polyunsaturated fatty acids, antioksidan, polifenol, dan herbal dan juga rempah. Penjelasan mengenai klasifikasi nutrasetika sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Next. Definisi analisis bahan pangan. Bahan pangan sendiri memiliki definisi yaitu salah satu kebutuhan dasar manusia yang dilakukan dalam pemenuhan makan dan minum untuk melangsungkan kehidupannya. Analisis bahan pangan sendiri memiliki definisi yaitu cabang ilmu yang membahas mengenai metode atau cara analisis untuk dapat mendeteksi dan menentukan bahan dalam makanan segar atau olahan. Next. Tujuan analisis bahan pangan terdiri dari dapat mendeskripsikan komponen bahan pangan.
Di sini mendeskripsikan komponen bahan pangan ini baik berdasarkan jenis maupun jumlahnya, sehingga dapat tersusun komposisi dari keseluruhan bahan tersebut. Yang kedua, yaitu menentukan kadar sebagai parameter kualitas. Menentukan keberadaan suatu bagian dari bahan pangan dan kemudian penentuan kadar dari kandungan bahan makanan untuk dapat menentukan kualitas bahan dari produk itu sendiri. Yang ketiga yaitu sebagai acuan penyusunan menu konsumsi pangan sehari-hari, di mana dalam mengetahui komponen bahan atau zat gizi atau nutrien yang terkandung dalam suatu bahan pangan, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan menu konsumsi bahan pangan yang akan dikonsumsi sehari-hari. Yang keempat yaitu mencari tahu apakah bahan makanan tersebut mengandung bahan tambahan atau kandungan lainnya. Next. Yang kelima yaitu tindakan pencegahan metabolik toksik. Di sini sebagai tindakan pencegahan itu dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya metabolik toksik agar makanan yang memiliki kandungan metabolik toksik tersebut dapat dipisahkan dan tidak dikonsumsi. Jika telah terjadi kasus keracunan, maka bahan sisa dari makanan tersebut dapat dianalisis untuk dapat mengidentifikasi bahan yang menyebabkan keracunan sehingga dapat diambil tindakan medis yang tepat. Yang selanjutnya yaitu mengontrol proses dan kualitas produk, di mana setelah terjadi perubahan-perubahan pada bahan makanan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif selama pemprosesan, untuk dapat mengontrol proses atau mengontrol kualitasnya. Selanjutnya yaitu mengklasifikasikan dalam beberapa kriteria untuk membedakan produk, di mana pengklasifikasian ini merupakan beberapa tindakan yang dilakukan mengenai kriteria kualitas agar dapat membedakan harga produk tersebut. Dengan contoh, produk dengan berat atau volume yang lebih besar memiliki harga yang lebih tinggi. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengkarakterisasi kualitas daya tahan produk dan pengolahan produk pangan. Dengan contoh, cairan kental dari produk jelly masa depan harus dapat mengandung kandungan padat yang dapat terlarut sekitar 68% sebelum diasamkan untuk proses gelasi dan sebagainya. Next. Selanjutnya adalah dasar analisis bahan pangan. Jadi untuk bahan pangan sendiri, bahan pangan yang akan dibuat menjadi suatu makanan atau minuman itu harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Nah, analisis bahan pangan ini juga dapat menjadi suatu kontrol yang sangat penting dalam hal kualitas dan juga keamanan makanan. Analisis bahan pangan ini bisa kita lakukan dengan dua metode. Yang pertama, secara fisika dan juga kimia, di mana yang secara fisika yaitu dapat kita lakukan dengan melalui uji organoleptik. Uji organoleptik ini dapat dikatakan sebagai uji sensori dengan menggunakan indera manusia. Indera manusia sebagai alat ukur terhadap sampel atau produk yang kita ujikan. Pengujiannya dapat meliputi warna, bentuk, tekstur, viskositas, berat, ketebalan, hingga ukuran. Nah, pengujian fisik ini kita lakukan karena sifat fisik suatu produk dapat mempengaruhi perspektif dan juga keberterimaan konsumen, menentukan karakteristik fisikokimia yang optimal yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut. Pengembangan fisik juga erat kaitannya dengan daya keberterimaan konsumen, seperti sikap dan respon konsumen terhadap warna, aroma, tekstur, dan juga rasa pada suatu produk. Tidak hanya metode fisika, selanjutnya juga ada metode kimia, di mana analisis metode kimia ini meliputi analisis kandungan dan juga analisis nutrisi. Nah, selanjutnya analisis kimia bahan pangan didasarkan pada prinsip-prinsip reaksi kimia. Contohnya, dari analisis kimia meliputi analisis karbohidrat, protein, mineral, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut itu sudah termasuk ke dalam analisis kandungan dan juga analisis nutrisi dari analisis pangan. Next. Selanjutnya adalah dasar pemilihan prosedur analisis makanan dan minuman. Menurut literatur yang telah digunakan, dasar pemilihan prosedur analisis ini merupakan salah satu hal penting dalam memilih prosedur analisis, sehingga perlu kita ketahui dasar-dasarnya terlebih dahulu. Dasar pemilihan prosedur analisis makanan dan minuman yang pertama yaitu adalah informasi dasar seorang analis, di mana informasi dasar ini memiliki hubungan gitu dengan proses analisisnya. Mengapa? Karena semakin seorang analis memiliki dan mengetahui komposisi suatu bahan, maka akan didapatkan data yang lebih spesifik yang dapat membantu proses analisis, sehingga analisis akan lebih mudah. Selanjutnya adalah tingkat ketelitian yang tinggi. Dalam hal ini,
tingkat ketelitian tidak hanya tertuju pada seorang analis, melainkan teknologi dan juga prosedur yang digunakan, di mana diharapkan teknologi juga prosedur dan juga tingkat ketelitian analis ini dapat memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, sehingga akan didapatkan hasil yang lebih baik dan juga yang lebih spesifik. Yang terakhir adalah jumlah sampel yang digunakan. Jumlah sampel yang kita gunakan dalam satu proses analisis juga dibutuhkan pasti dibutuhkan karena kita akan melakukan suatu pengujian gitu. Sehingga banyaknya sampel juga akan mengaruhi pemilihan prosedur yang digunakan. Next. Selanjutnya adalah kandungan nutrisi dalam makanan. Untuk nutrisi sendiri dapat kita definisikan sebagai zat kimia yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mempertahankan fungsi dasar yang dapat diperoleh melalui makanan bergizi seimbang secara optimal. Nah, nutrisi ini dapat kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu makronutrisi dan juga mikronutrisi. Di mana makronutrisi adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang banyak, seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Sedangkan mikronutrisi merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, seperti vitamin dan mineral. Nah, sehingga mungkin bisa di next dapat kita klasifikasikan pengelompokan nutrisi yaitu sebagai berikut. Klasifikasi nutrisi dalam makanan ini adalah makronutrisi, yaitu ada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Penjelasan mengenai karbohidrat, protein, dan juga lemak sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Selanjutnya juga ini adalah klasifikasi nutrisi dalam makanan. Ini adalah mikronutrisi seperti vitamin dan mineral dan juga air. Penjelasan mengenai vitamin, mineral, dan juga air sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kesimpulan dari analisis bahan pangan. Next. Yang pertama yaitu analisis bahan pangan didasari oleh beberapa tujuan diantaranya untuk mendeskripsikan komponen bahan pangan, lalu untuk menentukan kadar dan menentukan kualitas, lalu sebagai acuan dalam penyusunan menu konsumsi bahan sehari-hari, untuk mengetahui bahan tambahan atau kandungan lain, sebagai tindakan pencegahan metabolik toksik, untuk mengontrol proses dan kualitas produk, untuk mengklasifikasikan dalam beberapa kriteria kualitas agar dapat membedakan produk, dan untuk mengkarakterisasi kualitas terkait daya tahan produk dan pengolahan produk pangan. Tujuan yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu dasar-dasar pemilihan prosedur analisis bahan pangan yaitu meliputi informasi dasar analis meliputi informasi dasar yang dimiliki oleh seorang analis mengenai pengetahuan suatu komposisi bahan untuk tingkat ketelitian analis ini terkait dengan teknologi juga dan prosedur yang digunakan oleh analis sendiri, serta jumlah sampel yang digunakan. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu komponen yang terkandung dalam bahan pangan antara lain ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Next. Baik, berikut untuk daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian video tentang analisis pangan yang dapat kami jelaskan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu baru kepada teman-teman ataupun penonton. Terima kasih.